Yo guys, balik lagi di channel gue Dharma MH. Dan kali ini gue akan ngebahas karir Kimi Raikkonen secara keseluruhan. Jadi dari dia awal debut di F1 sampai dia pensiun dari F1. Nah sebelumnya gue udah pernah buat video spesial khusus karir Kimi Raikkonen bersama Ferrari. Kalian bisa nonton itu. Dan ya, gue akan taruh linknya di deskripsi. Dan ya, langsung saja kita mulai guys. Jadi Kimi Raikkonen memulai debut di F1 pada tahun 2001. Saat itu, dia hanya mengantongi izin balapan atau bisa dibilang super license sampai GP San Marino, dikarenakan catatan balapannya yang masih sangat minim untuk standar F1. Namun, meskipun dianggap minim, pengalaman dengan mobil balap secanggih F1, tak disangka Kimi tampil melejit sepanjang 2001. Di tahun 2001, ia meraih 9 poin, 4 kali finish di poin dengan P4 atau posisi keempat sebagai finish tertingginya. Dan dia berhasil finish di top 10, di P10, di standings. Dalam sebuah konferensi pers di GP Italia, yaitu 15 September 2001, akhirnya terungkap bahwa Kimi akan pindah ke McLaren di musim 2002. Di McLaren, Kimi akan menggantikan senior satu negaranya yaitu Mika Hakkinen yang memutuskan pensiun di akhir tahun 2001. Seperti yang gue udah bilang tadi, musim 2002 Kimi akan mengendarai McLaren, yaitu dengan mobil MP4 17, yang kurang begitu kompetitif. Beberapa kali ia gagal mencapai hasil maksimal bersama rekan setimnya David Coulthard, namun dia mencatat podium pertamanya dengan finish P3 atau posisi ketiga di GP Australia, di belakang Michael Schumacher yang memenangi balapan dan Juan Pablo Montoya di Williams. Satu-satunya kekecewaan Kimi 2002 adalah saat dia memimpin GP Prancis. Ketika itu dia memimpin lomba, tetapi gagal menang gara-gara spin 5 lap menjelang finish akibat ceceran oil dari mobil Alan McNish. Sialnya musibah itu malah membuat rekor bagi Michael Schumacher yang mencetak gelar dunia kelimanya dan mengimbangi rekor Juan Manuel Fangio ya. Kita pindah ke tahun 2003, Kimi memakai mobil McLaren tahun sebelumnya, MP4 17, namun dimodifikasi menjadi MP4 17D. Setelah lama menanti, Kimi akhirnya memenangi lomba di sirkuit Sepang Malaysia, balapan pertamanya ya. Setelah musim 2003, Kimi bisa dibilang ya sukses ya, ia mampu menjadi runner-up di belakang Schumacher dengan selisih 2 poin dalam klasemen akhir. Schumacher finish dengan 93 poin, Kimi 91 poin. Tapi kegagalan Kimi untuk menjadi juara dunia ialah buruknya reliabilitas McLaren. Seharusnya Kimi menang di GP Eropa setelah dia memimpin jauh, namun sayang mesin Mercedes malah meledak. Sementara momen unik terjadi di GP Brazil, saat itu balapan dihentikan gara-gara kecelakaan antara Fernando Alonso dan Mark Webber. Dan menurut komputer, Kimi dinyatakan jadi pemenang lomba. Waktu itu bosnya tim Jordan, Eddie Jordan, tidak menerima keputusan tersebut dan mengadukannya ke kantor FIA di Paris atau Prancis ya. Akhirnya 5 hari kemudian, runner-up GP Brazil yaitu Giancarlo Fisichella dinyatakan menang balapan. Namun, Kimi menerima hal tersebut dengan sportif dan saling menukar piala dengan Fisichella di GP San Marino 2 minggu kemudian. Di tahun 2003, ia meraih 1 kali kemenangan, 2 kali pole position, dan 10 kali podium. Menangnya nggak banyak tapi cukup konsisten dengan 10 kali podium. Musim 2004 adalah salah satu musim terburuk Kimi. Lagi-lagi rehabilitas McLaren sangat-sangat buruk sejak GP Australia, bahkan saking kesalnya Kimi terus memejek gas ketika mesin Mercy-nya meledak di Bahrain. Perbaikan mulai dilakukan McLaren di tengah musim dengan merevisi MP419 menjadi MP419B, dan berkat perjuangan keras ditambah sedikit keberuntungan, akhirnya Kimi bisa menang di GP Belgia setelah mendapat perlawanan keras dari dua Ferrari Michael Schumacher dan Rubens Barrichello. Di 2004 ia meraih 1 kali kemenangan, 1 kali pole, 4 kali podium, dan dia akhirnya finish di P7 atau posisi ke-7 di klasemen. Ya, seperti yang dibilang tadi, bukan hasil yang baik, tapi ya begitu deh ya. Perubahan regulasi pada 2005 terkait larangan pit stop untuk ban rupanya menguntungkan tim-tim berban Michelin yang juga digunakan oleh McLaren yang waktu itu juga timnya Kimi Raikkonen, dan menyiksa bagi para pengguna Bridgestone, khususnya sang juara dunia 7 kali Michael Schumacher. Kimi secara dominan memenangi GP Spanyol, lalu disusul dengan kemenangan di Monaco, Kanada, Hungaria, dan Jepang. Yang salah satu drive terbaik Kimi dari posisi 17 sampai ke itu juara ya. Sayangnya problem reliabilitas masih menghantui McLaren. Momen paling mengecewakan bagi Kimi sekali lagi adalah di GP Eropa. Saat itu tersisa 1 lap lagi dan Kimi memimpin dengan suspensi dan ban yang sedikit rusak. Dan ya, pertimbangan pertama lap terakhir, suspensi depan kiri mobil Kimi jebol dan terpaksa DNF. Fernando Alonso yang berada di posisi kedua saat itu menginherit kemenangan tersebut, dan ujung-ujungnya Fernando Alonso lah yang menjuarai musim 2005 dengan selisih hampir 30 poin di atas Kimi. Sekaligus mencatatkan dirinya sebagai juara dunia termuda sepanjang sejarah F1 saat itu. Ironisnya, inilah catatan sejarah yang sebelumnya hendak diburu Kimi di musim 2003.
Ia mengakhiri musim 2005 dengan 7 kali kemenangan, 5 kali pole position, dan 12 kali podium. Musim terbaiknya di F1 sejauh ini. Mimpi buruk 2004 kembali terulang pada musim 2006 di McLaren. Baik Kimi maupun rekan tim barunya yaitu Juan Pablo Montoya sama-sama tidak bisa mencetak hasil maksimal karena lagi-lagi mobilnya tidak kompetitif. Satu-satunya momen heroik Kimi adalah di GP Bahrain. Start dari P22 dan akibat kecelakaan di kualifikasi ya. Kimi mampu naik ke depan dan finish posisi ketiga dengan strategi 1 kali pit stop. Di GP Amerika Serikat, di sirkuit Indianapolis, Kimi Raikkonen mengalami kecelakaan selepas start setelah ia diseruduk rekan timnya sendiri yaitu Juan Pablo Montoya. Balapan ini adalah balapan terakhir GPM atau Montoya di ajang F1 dan kemudian posisinya digantikan oleh Pedro de la Rosa sampai akhir musim. Podium tertinggi McLaren musim itu dicetak di GP Hungaria oleh Pedro de la Rosa yang finish posisi kedua. Yang sialnya malah menjadi musibah untuk Kimi karena dia kecelakaan setelah ditabrak mobil Vitantonio Liuzzi, astaga susah banget sih sebut namanya. Pada GP Italia di Monza, akhirnya teka-teki kemana Kimi akan pindah terjawab sudah. Mulai 2007, Kimi akan membalap untuk Ferrari menggantikan Michael Schumacher yang saat itu pensiun dan akan bertandem bersama pembalap muda Brazil, Felipe Massa. Posisi akhir Kimi Raikkonen di klasemen tahun 2006 adalah di posisi kelima dengan total 65 poin. Dia tidak meraih kemenangan dan hanya meraih 3 kali pole dan 6 kali podium. Tahun 2007 adalah tahun reformasi di Ferrari. Tidak ada lagi Michael Schumacher dan Ross Brown, Kimi mengawali musim dengan baik, walaupun sempat ada rumor bahwa dia bersih tegang dengan Massa. Target yang dibebankan oleh Luca Mazzarello selaku presiden tim Ferrari tidak main-main. Juara dunia, entah itu oleh Massa atau Kimi. Dan lagi kini sesama rekan setim bisa saling bertarung. Satu hal yang tidak pernah terjadi di era Michael Schumacher tentunya, dan di GP Australia Kimi menangi lomba dengan sempurna. Start dari pole position, mencetak fastest lap. Namun kemenangan Kimi tertunda hingga GP Prancis akibat beberapa masalah pada mobilnya yaitu F2007. Di Prancis, Kimi kembali bangkit, disusul di Inggris seminggu kemudian. Hal ini membuat Kimi kembali ke bursa juara dunia, ke title fight. Dengan kemenangan gemilang selanjutnya di Belgia dan Cina, dan pertolongan dari rekan setimnya Felipe Massa yang sudah tidak punya peluang lagi untuk jadi juara dunia sejak GP Jepang, Kimi masuki GP Brazil di akhir musim dengan hanya tertinggal 7 poin dari Lewis Hamilton, sang pemimpin klasemen. Namun tak disangka Hamilton gagal di Brazil, dan dengan kemenangan spektakuler, Kimi akhirnya jadi juara dunia di Brazil untuk pertama kalinya, dan di klasemen Kimi hanya unggul 1 poin atas Hamilton dan Alonso, ya. Benar-benar amazing. Namun dia tidak bisa langsung menikmati kemenangannya. McLaren mengajukan banding atas bahan bakar dingin yang digunakan tim BMW dan Williams. Beberapa orang menganggap hal ini adalah sebagai akal-akal McLaren aja, agar bisa mengkatrol Hamilton jadi juara dunia setelah sebelumnya terkena aib kasus ya Spygate ya kalau kalian udah tahu ya, yang mengakibatkan penghapusan seluruh poin konstruktor McLaren dan denda $100 juta Amerika Serikat ya oleh FIA. Namun ternyata sidang banding FIA tanggal 15 November menolak pengajuan banding McLaren, dan Kimi Raikkonen tetap menyatakan sah menjadi juara dunia 2007. Ia meraih 6 kali kemenangan, 3 kali pole, dan 12 kali podium. Pada tahun 2008, Kimi mengawali musim dengan baik saat ia menang di Malaysia dan Spanyol. Tetapi masuki pertengahan musim, sederet bencana terus-terusan menggoyang Kimi. Diawali dengan kecelakaan pit exit di Kanada yang ironisnya dilakukan oleh Lewis Hamilton yang tanpa sengaja menabraknya ya. Lalu kemudian di Prancis ketika ia harus menyerahkan kemenangannya kepada Felipe Massa akibat knalpotnya rusak. Beruntung Kimi masih mampu finish kedua. Setelah itu rentetan hasil buruk terus-terusan menimpa Kimi seperti mesin meledak di Valencia, menabrak tembok akibat licinnya trek di Belgia, dan bencana pit stop di Singapura. Akhir 2008, tim Ferrari digosipkan telah mengkontrak Fernando Alonso untuk musim 2011 atau 2010 lah, tergantung kondisi yang terjadi di 2009. Felipe Massa dan Kimi Raikkonen tampak was-was dengan isu tersebut. Kimi meraih 2 kali kemenangan, 2 kali pole, dan 9 kali podium 2008 dan P3 di standings. Kalah dengan Felipe Massa yang jadi runner-up waktu itu dengan cara yang cukup sakit. Penampilan mobil Ferrari F60 di musim 2009 juga buruk. Tim Ferrari baru bisa meraih angka di balapan keempat di Bahrain melalui tangan Kimi Raikkonen. Masuki paruh musim kedua, kerja keras tim Ferrari akhirnya terbayar saat Kimi berhasil menang di Belgia. Di tengah masa pemulihan bagi Felipe Massa yang mengalami kecelakaan di Hungaria, publik pun yakin bahwa Felipe Massa lah yang akan tersingkir dari Ferrari 2010. Namun harapan tersebut pudar setelah 3 hari usai GP Singapura. Ferrari mengumumkan bahwa Fernando Alonso akan berduet dengan Felipe Massa untuk musim 2010. Seiring masuknya Grupo Santander sebagai sponsor baru Ferrari. Ini berarti kontrak Kimi Raikkonen dengan Ferrari yang sedianya akan berakhir pada 2010 terpaksa diputus di tengah jalan. Dengan biaya kompensasi untuk Kimi yang besarnya dikabarkan mencapai $20 juta Amerika Serikat, gua nggak tahu itu benar atau enggak.
Tapi setelah 2009, Kimi pensiun sementara dari F1 dan balapan di World Rally Championship dan NASCAR. Sampai pada tahun 2012, tim Lotus F1 melalui bosnya Eric Boullier menyatakan Kimi Räikkönen sebagai salah satu kandidat untuk mengisi posisi kekosongan yang ditinggalkan Robert Kubica yang masih belum pulih total akibat cedera. Dan pada tanggal 29 November 2011, Kimi akhirnya resmi diumumkan sebagai pembalap Lotus dengan masa durasi kontrak 2 musim. Di musim 2012, Kimi menjadi salah satu pembalap yang cukup konsisten. Ia berhasil mendapatkan posisi finish podium di beberapa lomba, yaitu di Bahrain, Spanyol, Eropa, Jerman, Hungaria, dan Belgia. Pada GP Abu Dhabi, Kimi sukses menjuarai lomba untuk pertama kalinya sejak kembali ke F1. Usai Lewis Hamilton yang harus DNF di awal balapan, dan pada GP Brazil, Kimi nyaris gagal meraih angka usai dirinya terjebak di jalan buntu. Mungkin GPS-nya belum disetel sama dia ya. Dan waktu itu Kimi berhasil meraih posisi ke-10 karena Hamilton lagi-lagi DNF ya waktu itu ya. Dan Kimi mengakhiri musim 2012 dengan finish di urutan ketiga ya. Keren banget tuh. Dan meraih 1 kali kemenangan dan 7 kali podium. Musim yang cukup konsisten untuk Kimi walaupun dia udah vakum 2 tahun ya di F1 ya. Kimi mengawali musim 2013 dengan kemenangan yang mengesankan di Australia. Tapi di Malaysia ia terkena penalti turun grid usai dinilai menghalangi Nico Rosberg saat kualifikasi. Kimi kemudian berhasil finish di posisi ke-7 dengan mobil yang sedikit rusak. Selanjutnya, Kimi berhasil meraih finish podium beruntun di Cina, Bahrain, dan Spanyol. Dan pada lomba di Monaco, Kimi hanya mampu finish di posisi ke-10 setelah di sepanjang lomba harus menahan gempuran agresif dari Sergio Perez yang waktu itu balapan bersama McLaren. Usai tersingkir di lap-lap akhir, Kimi berujar bahwa Perez harus mendapatkan sebuah tinju di wajahnya ya. Jangan ngakak cuy. Dan pada lomba di Silverstone, Kimi berhasil melewati rekor 24 kali finish di poin yang sebelumnya dipegang oleh Michael Schumacher. Rekor finish Kimi berakhir di angka 27 kali di Belgia saat ia terpaksa tersingkir akibat masalah pada mobilnya. Kimi kemudian meraih 2 podium lainnya di musim 2013, yaitu di Singapura dan Korea. Dan pada GP Abu Dhabi, Kimi tersingkir di tikungan pertama usai bertabrakan dengan Guido van der Garde dari Caterham. Jelang lomba di AS, diumumkan Kimi tidak bisa mengikuti sisa 2 seri terakhir karena harus menjalani operasi punggung waktu itu. Posisinya kemudian digantikan oleh rekan senegaranya yaitu Heikki Kovalainen. Kimi meraih 1 kali kemenangan, 8 kali podium, dan P5 defending. Kalau menurut gue, kalau dia bisa balapan di 2 race terakhir, dia bisa aja finish di posisi ketiga. Tanggal 11 September 2013, Ferrari mengumumkan kembalinya Kimi Räikkönen dengan durasi kontrak 2 musim mulai 2014, menggantikan Felipe Massa. Di Ferrari, Kimi akan menjadi rekan tim Fernando Alonso, dan Kimi menegaskan ia keluar dari Lotus dan memilih kembali ke Ferrari karena di Lotus ia sedikit bermasalah dengan pembayaran gajinya tertunda dan kabarnya sampai sekarang pun masih belum kebayar. Kimi milih nomor 7 di mobilnya karena ia pakai sebelum di tim Lotus dan dia juga katanya nggak terlalu peduli juga sih sama nomor mobil itu. Dan setengah awal musim 2014, Kimi tampil kurang memuaskan dan baru bisa mendapatkan form terbaiknya di Belgia dengan finish di urutan keempat. Dan untuk pertama kalinya ia bisa finish di atas rekan timnya Fernando Alonso waktu itu. Sebelumnya di Inggris, Kimi mengalami kecelakaan berat yang cukup berat, tapi kemudian dinyatakan fit oleh tim dokter setelah menjalani pemeriksaan. Secara keseluruhan musim 2014, bisa dibilang jadi musim terburuknya Kimi ya sepanjang karirnya karena dia hanya berada di posisi ke-12 klasemen dan tanpa meraih podium untuk kali pertama dalam karir F1-nya. Di luar musim rookie-nya yaitu 2001. Räikkönen bertahan di Ferrari untuk musim 2015 dan kali ini dia akan ditemani oleh juara dunia lainnya yaitu Sebastian Vettel dengan Fernando Alonso yang hengkang dan memilih bergabung kembali ke tim McLaren. Pada lomba pembuka musim di Australia, Kimi gagal finish usai bermasalah dengan ban saat melakukan pit stop. Kimi berhasil meraih podium kedua di Bahrain yang menjadi podium pertama sejak kembali ke tim Ferrari. Kimi berhasil meraih finish kedua di Bahrain yang menjadi podium pertama sejak kembali ke tim Ferrari. Lalu di akhir pekan tersebut, manajer Kimi Steve Robertson memberi sinyal bahwa Kimi kemungkinan akan terus lanjut membalap untuk Ferrari dengan perpanjangan kontrak baru. Selanjutnya di lomba Spanyol dan Monaco, Kimi kurang nyaman dengan setelan mobil Ferrari-nya dan hanya mampu finish masing-masing di posisi ke-5 dan 6. Dan pada GP Austria, Kimi terlibat insiden dengan mantan rekan setimnya yaitu Fernando Alonso di lap pertama pada lomba tersebut. Dan di GP Hungaria, Kimi terlihat bersiap mengawal Sebastian Vettel untuk membawa Ferrari finish 1-2 sampai kemudian masalah teknis menggagalkannya. Pada bulan Agustus, Ferrari resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Kimi untuk musim 2016. Selanjutnya, Kimi berhasil meraih podium ketiga di Singapura dengan Vettel yang memenangi lomba tersebut. Dan di Abu Dhabi, dia mengamankan posisi keempat klasemen dan dia di musim 2015 meraih 3 kali podium. Untuk musim 2016, Kimi sukses meraih posisi finish kedua di Bahrain dengan Vettel yang mengalami masalah teknis sebelum start dimulai.
Lalu di China, Kimi bersenggolan dengan rekan timnya sendiri tidak lama selepas start, tapi ia masih mampu melanjutkan lomba dan finish di urutan kelima. Kejadian tersebut terulang lagi di Rusia dengan Kimi yang berhasil finish di urutan ketiga, sementara Vettel tersingkir usai tersenggol oleh Daniel Kvyat. Dan di Spanyol, Kimi kesulitan menyalip mobil Max Verstappen yang waktu itu baru promosi dari Red Bull dan harus puas finish di urutan kedua meski sempat memimpin di awal-awal lomba. Podium lainnya catatan Kimi di Austria dengan finish di urutan ketiga setelah lagi-lagi Vettel tersingkir akibat bannya pecah, dan Kimi meraih 4 podium saja di 2016 dan finish P6 di klasemen. Di musim 2017, Kimi meraih pole position untuk lomba di Monaco yang menjadi pole pertama untuk dirinya dalam 129 lomba terakhir. Udah lama banget berarti ya. Tetapi perbedaan strategi saat lomba membuatnya harus puas di urutan kedua di belakang Seb. Di Hungaria, Kimi juga berhasil meraih posisi start kedua dan mempertahankannya saat lomba untuk memberikan finish 1-2 bagi Ferrari dengan Vettel yang memenangi lomba. Pada lomba di Singapura, Vettel, Kimi, dan Verstappen saling bersenggolan dalam starting track yang cukup basah waktu itu dan membuat Lewis Hamilton dengan mudah memenangi lomba dan meninggalkan Vettel di klasemen dengan jarak 28 poin. Di Malaysia, Kimi gagal melakukan start usai mobilnya mendadak bermasalah sebelum start, dan di Brazil, Kimi sukses menang Hamilton di penghujung lomba untuk finish di urutan ketiga. Dan Kimi mengakhiri musim 2017 dengan 1 kali pole position, 7 kali podium, dan 4 di standings. Musim 2018 secara statistik menjadi musim terbaik Kimi semenjak kembali memperkuat tim Ferrari. Ia secara total meraih 12 podium selama musim berjalan, cukup konsisten, dan lomba terburuk Kimi di musim tersebut adalah di Bahrain saat dirinya terpaksa tersingkir akibat kesalahan kru pit Ferrari. Ini juga mengakibatkan Ferrari kena denda €50.000, dan Kimi sukses meraih pole position di Italia dan Kans menangi lomba sebelum akhirnya kandas karena salah strategi Ferrari yang memintanya melakukan pit stop lebih awal. Pada Grand Prix Kimi sukses mengenangi lomba dan menjadi pembalap F1 tertua yang menangi lomba sejak Nigel Mansell pada tahun 2004. Kemenangan ini juga menjadi prestasi pribadi bagi Kimi, karena berhasil menjadi pembalap finlandia paling sukses dalam sejarah F1 dengan total 4 kemenangan lomba. Kimi meraih 1 kali kemenangan, 1 kali pole position, 2 kali podium, dan dari standing di musim 2018. Namun pada 19 September 2018, Kimi Raikkonen dan Sauber mengumumkan kesepakatan kontrak bahwa kedua belah pihak akan bekerjasama untuk musim 2019. Posisi Kimi di Ferrari akan digantikan oleh Charles Leclerc. Kimi inilah kali kedua yang memperkuat tim Sauber setelah pertama kali terjadi pada musim debutnya pada tahun 2001. Rekan timnya ialah Antonio Giovinazzi, dan pada tahun 2019 ia meraih 43 poin dan finish posisi ke-12 di klasemen, dengan P4 sebagai finish terbaiknya saat di Brazilian Grand Prix. Mesin cukup konsisten untuk Kimi di tim papan tengah. Tahun 2020, Alfa Romeo dan tim bermesin Ferrari secara umum sangat kesulitan akibat promosi Ferrari yang drop. Kimi hanya meraih 4 poin dengan finish tertingginya yang dia raih di Mugello dan Turki. Dan setelah musim 2021, Kimi Raikkonen akan pensiun dari F1 setelah 20 tahun balapan, dan sayangnya ia di balapan terakhir di Abu Dhabi Grand Prix. Tapi ia meraih 10 poin di 8 sebagai finish tertingginya, dan dia finish di 16. Nah, itulah karir Kimi Raikkonen di F1. Tujuannya ialah apakah Kimi merupakan pembalap terbaik di F1? Menurut gua, iya. Bahkan Kimi bisa saja meraih gelar juara lebih banyak lagi kalau dia bisa lebih beruntung, terutama di 2003 dan 2005. Tapi yang namanya juga sport, tidak beruntungan sangatlah wajar. Dari segi driving, Kimi juga merupakan pembalap yang fair dan selalu respect dengan setiap battle. Walaupun kadang dia juga sempat senggol-senggolan dengan rivalnya, tapi jarang lah. Dan tentunya kita semua akan kangen dengan Kimi dan momen-momen sang Iceman di F1 musim depan. Sekian dari video ini, dan ya jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel gue, dan jangan juga share video ini ke siapapun. Dan ya kalau kalian mau share, kalau kalian temennya Kimi, kalian pengen share video ini ke Kimi, itu boleh banget loh guys. Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye.